Oke, yang sudah masuk ada pertanyaan mengenai fungsi utama dari kodam. Oke. Nah, yang jelas kodam itu kita hadirkan itu adalah untuk memberikan pendampingan. Jadi untuk pendampingan dan bantuan spiritual. Nah, intinya di arah sana ya. Jadi fungsi utama kodam adalah untuk memberikan pendampingan dan bantuan spiritual kepada pemiliknya. Namun jenengan perlu pahami bahwa peran dan kemampuan kodam itu seringkali tergantung pada jenisnya. Terus selain itu tergantung juga pada tingkat energinya serta dipengaruhi pula oleh hubungan antara kodam dan pemiliknya. Dan jika ditanya mengenai beberapa fungsi kodam, oke, saya tulis di sini ya. Beberapa fungsi kodam. Nah, biasanya banyak klien yang datang kepada saya itu menggunakan kodam untuk hajat proteksi atau perlindungan gaib. Nah, banyak yang menggunakan kodam. Jadi kodam itu seringkali digunakan untuk melindungi pemiliknya dari bahaya, baik itu ancaman gangguan gaib, energi negatif termasuk santet, gunung, dan hingga niat jahat orang lain. Jadi fungsi pertama dari proteksi perlindungan jadi yang saya sebutkan tadi itu. Terus selanjutnya itu kodam biasanya digunakan sebagai penunjang rezeki atau kesuksesan ya. Bisa tulis sini. Nah, jadi ada beberapa kodam ya, yang mana bila digunakan ini dipercaya dapat membantu memperlancar rezeki ya, memberikan keberuntungan dalam usaha dan meningkatkan daya tarik dalam urusan pekerjaan atau bisnis. Ini jadi fungsi ini banyak sekali ya digunakan oleh pedagang hingga pejabat-pejabat tertentu yang tertarik untuk menggunakan kodam. Nah, untuk fungsi yang ketiga ini biasanya itu masalah asmara, entah itu pengasihan. Terus yang keempat ada pula yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan spiritual ya. Dan untuk menguatkan mental juga yang berkaitan dengan kekuatan dan keberanian. Terus ada pula yang kodam itu memiliki fungsi khusus di mana kodam ini mampu membantu memberikan informasi melalui intuisi panjenengan ya, sehingga Anda ini mendapatkan semacam petunjuk yang membantu pemiliknya sehingga pemiliknya ini mampu membuat keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan. Jadi ini masuk dalam fungsi pengetahuan dan pemilihan. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari kodam. Ya, jadi saya jelaskan sekali lagi. Pertama yang berkaitan dengan proteksi perlindungan, jelas ini perlindungan agar pemiliknya ini terhindar dari bahaya, baik berupa dari gangguan gaib, energi negatif hingga seperti santet, tenung hingga ancaman adanya niat jahat orang lain. Nah, kalau berkaitan dengan penunjang rezeki dan kesuksesan ya, jadi beberapa kodam itu dipercaya dapat membantu memperlancar rezeki serta memberikan keberuntungan dalam usaha dan meningkatkan daya tarik dalam urusan pekerjaan atau bisnis. Nah, kalau orang-orang Nusantara sangat tertarik menggunakan kodam-kodam energi pelarisan ya. Kalau orang Jawa yang paham itu menggunakan kodam macan putih yang memiliki kemampuan untuk membantu menguatkan energi keberuntungan untuk di bidang bisnis. Terus kalau orang-orang yang Nusantara sebelah utara ya, kebanyakan yang keturunan Chinese seperti itu menggunakan kodam naga emas ya.
yang membantu untuk meningkatkan untuk urusan pekerjaan dan bisnis, biasanya menggunakan profesi itu. Nah, kalau yang fungsi pengasihan itu biasanya digunakan untuk membantu menguatkan aura positif panjenengan, ya, dengan tujuan ini membantu agar pemiliknya ini terbantu dalam menjalin hubungan, ya, entah itu hubungan dengan teman, partner, dengan kekasih, ya, hubungan asmara seperti itu, dan hubungan relasi kerjaan, ya, serta hubungan sosial atau hubungan-hubungan antar manusia lainnya. Terus untuk kodam pengasihan ini juga membantu untuk meningkatkan daya tarik, atau yang lebih terpenting ini sekarang ini ya, banyak yang menggunakan kodam ini untuk menarik energi-energi pengasihan untuk membantu menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Karena kita tahu sendiri ya, ini di zaman seperti ini ya, viral kasus tentang perselingkuhan itu bolak-balik terjadi ya. Jadi ya memang ada sebagian yang menggunakan kodam itu untuk proteksi rumah tangga seperti itu ya. Tidak hanya suami saja yang menggunakannya, tapi juga ada istri yang menggunakan kodam ini ya. Meskipun kita nggak pernah tahu ya, ini wong lanang yang habis selingkuh ya ada, wong wedok yang habis selingkuh ya ada. Jadi kita ini perlu hati-hati. Pokoknya di zaman seperti ini kita harus waspada dengan yang namanya hal-hal yang berbau lendir, petir, dan apalagi api seperti itu. Jadi dengan perlu perhatikan hal ini, dari 3 hal ini, karena di zaman seperti ini ya, kita ini sebenarnya serba was-was gitu. Kita hidup ini gimana ya, banyak orang-orang yang mudah terperosok dengan hal-hal yang sekiranya dianggap sepele tapi disepelekan seperti itu ya. Akhirnya ya mereka jatuh ya. Pokoknya innalillahi saja ya buat panjenengan semua yang tahun ini mungkin sedang ditimpa berbagai masalah yang ini enggak saya sebutkan saja ini. Oke, langsung ke fungsi berikutnya ya, berkaitan dengan peningkatan spiritual. Ini maksudnya apa, Kak? Nah, kalau yang berkaitan dengan peningkatan spiritual ini biasanya kodam digunakan untuk membantu pemiliknya mencapai ketenangan batin, membimbing perjalanan dari segi spiritual, serta memperkuat energi, baik untuk meditasi atau yang memiliki yang percaya dengan energi cakra atau energi aura seperti itu, dan yang percaya dengan hitungan weton, terus zodiak Cina seperti itu, jadi menguatkan hal-hal yang berbau energi seperti itu. Nah, jangan pasti paham dengan sendirinya. Nah, karena kita yang jelas dalam penggunaan kodam ini ya, ada orang-orang tertentu yang memang ingin dibantu untuk menemukan ketenangan hati. Ini biasanya orang-orang yang orang-orang kaya, orang-orang yang jabatannya sudah tinggi, yang sudah bosen nyekel duit ya, misalnya itu menggunakan kodam untuk membantu ketenangan batin ya. Karena di sisi ini ya banyak orang-orang yang materinya itu berlebihan sehingga mereka sudah tidak istilahnya sudah hambar lagi dengan yang namanya nyekel duit ya. Jadi mereka menganggap bahwa memegang uang itu sudah bukanlah satu hal yang berbahagia, tapi ketenangan batinlah yang mereka cari. Jadi orang-orang yang memiliki posisi yang tinggi, orang-orang yang super kaya raya ini biasanya mencari kodam untuk ketenangan batin serta digunakan untuk membimbing dalam perjalanan spiritual. Jadi jenengan perlu pahami sendiri ya, banyak orang kaya ini ya, orang kaya ini yang mereka pegang itu adalah mereka ingin memahami hal yang berbau dengan manajemen keuangan, terus
memahami hukum yang berlaku, dan yang satu lagi mereka punya pegangan spiritual. Orang-orang kaya ini memahami 3 hal ini ya konsep ini. Tapi ya banyak orang-orang abangan yang merasa bahwa wis cukup berikhtiar ono modale kita akan sukses ya. Tapi ternyata kenyataannya jalan tidak semudah itu, Mas. Nah, untuk yang fungsi kelima ya, ini kekuatan dan keberanian. Pasti jenengan semuanya sudah tahu ya bahwa ada program tertentu ya, misalnya seperti tipe macan atau naga itu mampu membantu memberikan keberanian ya, memberikan booster energi dari dalam ya, sehingga panjenengan menjadi pribadi yang lebih tangguh dan membantu menguatkan Anda ya dalam menghadapi tantangan kehidupan. Karena mental kita ini ya akan semakin kuat, tidak hanya karena pengalaman tapi juga karena berbagai badai yang kita hadapi serta cara menanggulanginya. Nah, cara menanggulangi masalah dalam kehidupan itu ya ada yang kita gunakan secara logis dan juga secara metafisika. Jadi semuanya diseimbangkan itu. Dan jadi jangan heran ya kalau ada orang yang mencari kodam itu untuk fungsi yang terakhir, ini untuk pengetahuan dan bimbingan. Jadi dalam beberapa kasus itu ya, kodam itu membantu memberikan intuisi atau petunjuk yang membantu pemiliknya membuat keputusan lebih bijak dalam kehidupan. Nah, ini yang sering kita hadapi juga ya, dilematis ya. Jadi terkadang kita hidup memang selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan ya. Kalau membedakan pilihan yang terkadang itu kita itu susah ya, memberikan mana yang baik, yang mana yang kurang baik gitu. Kalau hal-hal jelek itu mungkin sudah bisa ya, bisa dihindarkan, tetapi kadang misalnya memutuskan untuk dapat tawaran kerja ya, seperti itu kadang kan ada yang dapat tawaran kerja sekaligus langsung 2 atau 3 sehingga ini bingung untuk menentukan pilihan. Jadi terus ada biasanya orang-orang kaya itu ya bingungnya itu punya uang mau mau digunakan, dialokasikan untuk bisnis yang mana lagi. Nah, itu ada kebimbangan seperti itu ya. Nah, semoga panjenengan semua ini ya yang nonton live saya diberi keberlimpahan rezeki ya, sampai turah-turah sehingga sampai net cekel duit, sehingga menemukan dari bahwa hidup tidak sekedar mencari uang gitu. Oke.